Apakah kalian tahu dasar negara Indonesia? Ya, tepat sekali, yaitu Pancasila. Tahukah kalian bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para pendiri negara pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Dan ternyata uniknya ada keikutsertaan Jepang dalam proses perumusan Pancasila. Mau tahu apa saja keikutsertaan Jepang dalam proses perumusan Pancasila? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan kalian semua di dalam video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama Bapak Restu Sanubari. Kita akan bersama-sama belajar PPKN secara asik dan menyenangkan. Materi kita kali ini akan membahas tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya terkait dengan sejarah pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan bersama-sama berdoa, sekaligus seiring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Raise your hand and let's start doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi sejarah dan latar belakang pembentukan BPUPKI. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan tujuan dari pembentukan BPUPKI. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu membandingkan proses sidang BPUPKI. Berikut adalah spiritualisasi pembelajaran kita kali ini, yaitu terdapat di Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nantinya di materi bab kali ini kita akan tahu bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak terlepas dari perjuangan para pendiri negara untuk mengusir para penjajah. Jadi, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil perjuangan dari para pendiri negara serta anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhasil memukul mundur Belanda pada 8 Maret 1942, akhirnya Jepang berhasil menguasai Indonesia. Awal kedatangan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang menganggap Jepang telah berhasil membebaskan Indonesia dari pemerintah Belanda. Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintahan Jepang untuk menarik simpatik rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan munculnya gerakan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Di sisi lain, Jepang juga membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Contohnya adalah memperkerjakan rakyat Indonesia secara paksa atau yang disebut dengan romusa, menggunakan rakyat sebagai tentara, merampas hasil bumi rakyat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu latar belakang pembentukan BPUPKI. Pada pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II terancam. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah mulai tampak ketika satu persatu wilayah yang dikuasainya berhasil direbut kembali oleh pihak sekutu.
Akhirnya Jepang berupaya menggalang dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tahu kenapa? Tujuannya agar rakyat Indonesia bersedia membantunya melawan sekutu. Sesuai janjinya, pada 1 Maret 1945, akhirnya Jepang membentuk suatu badan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dalam bahasa Jepang diberi nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, di mana secara resmi dilantik anggota-anggotanya pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintahan Jepang. Berikut adalah keanggotaan BPUPKI. Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dari Indonesia. Wakil ketua terdiri dari 2 tokoh. Yang pertama Ichiban Gase dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Anggota terdiri dari 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Total ada 69 orang. Di dalam keanggotaan BPUPKI sendiri, ini ada keikutsertaan Jepang. Kenapa? Jepang menempatkan orang-orangnya dalam BPUPKI karena Jepang tetap ingin mengontrol upaya persiapan kemerdekaan Indonesia agar sesuai kebijakan perangnya. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, hukum, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam menyambut negara Indonesia yang akan merdeka. Berikutnya yaitu sidang BPUPKI. Secara resmi BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan membahas rancangan dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 bertujuan membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Indonesia. Kesimpulan di dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Jepang membentuk BPUPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan sebagai upaya Jepang menarik simpatik rakyat Indonesia untuk membantunya menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang dibutuhkan oleh negara untuk merdeka. Berikutnya, BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, di mana susunan keanggotaannya ini masih melibatkan perwakilan Jepang. Terakhir, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan agenda yang berbeda. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tugas untuk kamu, pertama, mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Yang kedua, apa tujuan dari pembentukan BPUPKI? Yang ketiga, apa perbedaan dari pelaksanaan atau proses sidang pertama dan kedua BPUPKI? Silakan kamu jawab pertanyaan di atas di kolom komentar YouTube, sertakan nama dan kelas kamu.